Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan topik yang sangat penting, yaitu tentang motivating and satisfying employees and teams. Ya, jadi tentang motivasi dan kepuasan karyawan dan tim. Nah, topik ini adalah topik yang masih berkelanjutan dari topik Human Resource Management yang kemarin sudah saya sampaikan tentang manajemen sumber daya manusia, di mana motivasi dan kepuasan kerja ini berkaitan juga dengan bagaimana membangun atau manajemen dalam sumber daya manusia, karena ini akan berkaitan erat, ya, di mana ketika seorang karyawan atau pegawai mempunyai motivasi yang kuat dan punya kepuasan yang kuat, tentu ini menjadi salah satu indikator bahwa dia akan bertahan, ya, dia akan bertahan dalam sebuah perusahaan maupun dalam sebuah organisasi. Namun ketika dua hal ini, motivasi dan kepuasan kerja ini masih belum mereka dapatkan secara maksimal, ya, tentu ini masih membuat mereka untuk mencari tempat lain untuk mereka bisa bekerja di tempat yang layak. Dan ya, makanya ini adalah topik yang sangat penting untuk kita bahas, untuk kita diskusikan dalam perkuliahan ini, ya. Nah, yang saya sampaikan kemarin, ya, pada pertemuan kemarin, bahwa proses manajemen sumber daya manusia itu adalah proses bagaimana memperoleh atau mendapatkan dan sampai peroleh mempertahankan karyawan-karyawan terbaik dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, dalam proses ini, ya, maka salah satu untuk mempertahankan, ya, mempertahankan supaya karyawan itu bisa bekerja secara motivasinya kuat dan bisa bertahan di sebuah perusahaan, maka dia harus punya namanya kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini nanti akan kemudian kita bahas dalam topik ini, motivasi dan kepuasan kerja. Nah, pertama yang harus kita pahami adalah konsep tentang motivasi, ya. Jadi motivasi yang dalam beberapa literatur itu ada kategori motivasi yang berasal dari dalam individu maupun ada juga motivasi yang berasal dari luar individu, ya, yang sering kita kenal dengan intrinsic motivation maupun extrinsic motivation. Nah, pada topik ini, ya, tentang motivasi ini, saya menggunakan referensi dari bukunya Pride and All pada edisi yang ke-6, ya, ini adalah masih keluaran yang terbaru. Jadi dia menjelaskan, ya, bahwa motivasi adalah sebagai as the individual internal process that energizes direct and sustains behavior. Nah, di situ motivasi diartikan sebuah proses internal, proses yang ada di dalam diri seorang, ya. Di setiap kita, ya, setiap saya maupun Anda itu pasti punya proses internal. Nah, di mana proses internal ini yang kemudian akan mengeluarkan sebuah energi, ya, energi akan mengeluarkan sebuah kekuatan, ya, energi kemudian diarahkan dan sampai pada pengarahan perilaku. Jadi motivasi ini memang sumbernya memang dari dalam diri seseorang, ya. Kemudian ketika seseorang itu mempunyai motivasi yang kuat, maka dia akan mengeluarkan sebuah energi, ya, sebuah energi atau sumber kekuatan yang ada dalam diri seseorang. Dan dia harus diarahkan, ya, diarahkan sampai pada perilaku-perilaku dalam dia bekerja. Nah, dalam beberapa perkembangan, ya, dalam beberapa perkembangan teori motivasi sangat banyak, ya, sangat banyak teori-teori tentang motivasi, ya, dari beberapa jenis teori motivasi itu. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah teori dari scientific management, ya. Scientific management ini adalah salah satu teori yang dikeluarkan oleh salah satu tokoh, ya, tokoh dari Amerika yang sering kita dengar adalah dari Frederick Taylor, ya. Ini adalah salah satu mechanical engineer, ya, salah satu pekerja di bidang mekanik maupun mesin, ya. Nah,
Jadi Frederick Taylor ini dia mempunyai sebuah penemuan ya, mempunyai sebuah teori bahwa scientific management itu dapat artikan sebagai the application of scientific principles to management of work and workers ya. Jadi scientific management ini dimaknai sebagai sebuah aplikasi ya, atau menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ke dalam sebuah manajemen kepada para pekerja di dalam sebuah pekerjaan. Jadi artinya apa? Jadi artinya di sini adalah bagaimana menerapkan sebuah scientific ya, ilmu pengetahuan itu dalam sebuah pekerjaan. Nah, atau istilahnya ya, istilah yang sering didengar adalah the more a person produce, the more he or she should be paid. Jadi konsep siapa yang bekerja lebih banyak, ya, siapa yang bekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi lebih banyak, maka dia harus mendapatkan upah yang lebih banyak pula ya. Ini ada beberapa pertama kali yang dulu dipahami ya, dipahami oleh seseorang bekerja pada waktu itu ya, karena ini memang sudah lama ya, jadi di tahun atau di abad 19 ya. Nah, kemudian ada juga teori dari Hawthorne ya, Studies ya. Hawthorne Studies ini adalah salah satu Australian sosiologis, di mana teori ini dikembangkan dari tahun 1927 sampai dengan 1932 ya. Dengan tokohnya adalah Elton Mayo. Ini adalah salah satu tokoh yang mempunyai teori tentang Hawthorne Studies, di mana dia menjelaskan bahwa employees who are happy and satisfied with their work are motivated to perform better. Di mana dia menjelaskan, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah bagaimana seorang karyawan atau pegawai itu akan merasa bahagia dan puas dengan pekerjaannya ketika dia mempunyai motivasi ya, dan dia akan bekerja dengan lebih baik lagi. Nah, secara apa? Jadi kalau kita pahami itu adalah seorang karyawan atau pegawai itu ketika dia dalam psikologi atau dalam dirinya itu merasa bahagia dan merasa terpuaskan, maka dia mempunyai sebuah motivasi bekerja dengan kuat ya. Dan dia pasti akan memberikan pekerjaan itu dengan lebih baik, to perform better. Nah, ini adalah salah satu indikator ya, salah satu indikator di mana ketika seorang karyawan atau seorang pegawai itu ketika dia bekerja dalam sebuah entitas bisnis maupun dalam sebuah organisasi ketika dia merasa bahagia maupun dalam atau dia merasa puas ya, satisfied, maka dia mempunyai motivasi yang kuat pula dan dia akan bekerja dengan lebih baik lagi ya. Masih sama dengan istilahnya bahwa the more a person produce, the more he or she should be paid ya. Jadi seorang yang bekerja lebih banyak, seorang yang menghasilkan lebih banyak, maka dia pantas mendapatkan upah atau hasil yang lebih banyak pula. Nah, kemudian teori motivasi ya, ini yang sering kita dengar ya. Ini adalah teori dari Maslow atau yang dikenal dengan Maslow Hierarchy of Needs. Ini adalah salah satu psikologi dari Amerika, di mana dia mempublikasikan teorinya dari tahun 1960 sampai dengan 1970-an. Pada teori hierarchy of needs ya, hierarchy of needs adalah hierarki tingkat kebutuhan. Jadi tingkat kebutuhan seseorang, ya, seseorang baik saya maupun Anda atau orang lain itu punya hierarki atau punya tingkatan tersendiri. Jadi tidak ada kebutuhan yang kemudian semuanya sama, tidak ya, tapi bagaimana keadaan kondisi seseorang itu adalah tingkatan kebutuhan. Nah, Maslow menjelaskan bahwa tingkatan ya, hierarki yang pertama pada kebutuhan seorang itu adalah
yang mendasar, kebutuhan fisik ya, atau istilahnya yang sering kita dengar adalah kebutuhan sandang, papan, ya, dan sandang, ya sandang itu pakaian, papan itu tempat tinggal, dan makan ya, kebutuhan untuk makan. Nah ini pasti setiap orang itu punya kebutuhan dasar, kebutuhan dasar yang itu hampir setiap orang membutuhkan. Tapi kalau kita lihat dalam perkembangan di era modern ini ya, kebutuhan mendasar itu tidak makan ya, ternyata kebutuhan ya, kebutuhan paket data mungkin ya teman-teman yang sering setiap hari itu menggunakan itu kan bisa merasakan bagaimana ternyata paket data atau kebutuhan internet itu juga menjadi mendasar pula ya. Nah karena ini karena perkembangan sebuah zaman, perkembangan sebuah teknologi, sehingga membuat kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya pada tahapan-tahapan sandang pangan dan papan tadi, tapi ada yang sekarang sudah mulai bertambah ya, kebutuhan paket data dan juga internet itu ada. Nah, tingkatan yang kedua dari hierarchy of need dari Maslow ini adalah safety needs ya. Jadi ketika kebutuhan dasar psikologis ini terpenuhi, maka kebutuhan lainnya adalah safety needs. Ini adalah kebutuhan keamanan. Misalkan teman-teman bisa lihat ketika dalam sebuah perumahan ya, nah pasti di sana ada namanya security. Kenapa? Karena mereka membutuhkan sebuah safety need yang ketika perumahannya ada, maka dia menginginkan sebuah rasa aman, maka dia ada security atau pos keamanan di setiap wilayah atau di perumahan orang tersebut. Bisa begitu. Yang ketiga adalah social need. Ini adalah kebutuhan sosial. Ketika seorang itu kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, kebutuhan rasa aman sudah terpenuhi, maka selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini berarti kebutuhan untuk bersosial ya, artinya ketemu dengan orang, kemudian bertemu dengan orang lain. Ini adalah seperti itu. Karena memang secara kalori manusia itu hidup bersosial ya, tidak bisa hidup secara individual, bukan social needs ya, sosial. Nah kemudian kebutuhan selanjutnya adalah estimate ya, atau kebutuhan pengakuan ya, atau pengakuan dari seorang ya, ketika tahapan kebutuhan dari psikologis ini seperti ini sudah ada, seseorang itu tingkatan selanjutnya adalah estimate, butuh pengakuan dari orang. Nah yang paling atas atau puncak dari hierarchy of need yang paling tinggi adalah self actualization. Ini adalah kebutuhan seseorang untuk beraktualisasi ya. Aktualisasi ini artinya adalah kebutuhan seseorang ketika pada posisi keempat, ketika itu sudah terpenuhi, maka dia itu sebuah aktualisasi. Jadi contoh sederhananya yang saya berikan adalah contoh misalkan ya, presiden misalkan, itu adalah sebuah aktualisasi ini, kebutuhan aktualisasi. Ketika kebutuhan secara materi mereka sudah selesai, maka dia seseorang itu butuh namanya aktualisasi, kebutuhan berkontribusi banyak luas pada orang lain. Nah, ini adalah tingkatan kebutuhan. Tingkatan kebutuhan ini harus terpenuhi dari mendasar baru muncul kebutuhan selanjutnya bisa terpenuhi. Jadi tidak bisa kemudian dari satu aktualisasi ke bawah, tapi dari bawah menuju tingkat piramid yang lebih tinggi atau yang ke atas, nah bertahap ya. Setiap dari kita punya tahapan kebutuhan sendiri. Nah, ini kita yang tahu ya, saya maupun Anda itu tidak tahu, tapi yang maupun kita sendiri. Nah, tapi kita pun harus kemudian punya semangat, punya motivasi bagaimana kita bisa pada tahapan untuk bisa beraktualisasi ini ya. Bukan tentang bagaimana kita berpikir, tapi bagaimana kita punya kebutuhan untuk beraktualisasi, berkontribusi
memberikan manfaat. Nah, selanjutnya adalah tentang key motivation technique ya, atau teknik-teknik kunci memberikan motivasi dalam sebuah perusahaan. Jadi banyak sekali teknik-teknik motivasi untuk diberikan atau diterapkan dalam sebuah perusahaan. Ini saya ambilkan dari buku Manfred Aulia. Yang pertama adalah manajemen by objektif. Ya. Ini adalah teknik bagaimana memberikan motivasi kepada seluruh sumber daya ya, atau pada pegawai karyawan dengan manajemen by objektif. Artinya di sini adalah ketika perusahaan itu mempunyai sebuah visi dan misi yang jelas, punya arah ya, punya arah yang jelas, visi misi yang jelas, maka ini akan memberikan semangat pula ya, semangat bahwa ketika perusahaan itu ternyata punya visi yang jelas ya, jadi pegawai atau karyawan itu bisa menilai ketika dalam waktu 5 tahun yang datang perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang ekspor ya, misalkan ekspansi ke luar negeri. Ini memberikan sebuah kejelasan secara visi misi pada perusahaan tersebut dan itu akan dinilai secara langsung oleh karyawan. Target-target yang jelas, misalkan target dalam waktu 5 tahun apa, nah kemudian akan berimpact pada bagaimana ketika karyawan bekerja seperti apa, akan mendapatkan reward seperti apa. Nah, artinya sebuah kejelasan visi misi, kemudian reward, kemudian status kepuasan karyawan itu dipastikan. Jadi ini lebih pada kejelasan value. Yang kemudian adalah job engagement. Job engagement adalah memperkaya pekerjaan. Ya. Pengkayaan pekerjaannya adalah bagaimana pekerjaan itu bisa berkaya ya. Artinya tidak pada hal-hal yang monoton ya, tapi sebenarnya dengan hal-hal yang lebih luas ya, engagement. Nah, kemudian ada behavior modification ya. Behavior modification adalah bagaimana memotivasi perilaku karyawan ya. Bagaimana memberikan sebuah modifikasi atau pengembangan perilaku kinerja para SDM ya, para karyawan, sehingga membuat karyawan itu lebih termotivasi. Artinya memberikan sebuah hal-hal yang membuat mereka itu bisa bersemangat. Misalkan ada sebuah family gathering dan sebagainya, tapi bagaimana membuat mereka berbagai macam cara beraneka ragam yang diterapkan dalam pengembangan perilaku sumber daya manusia, perilaku pada organisasi. Banyak lagi ya, nanti bisa dibaca di bukunya Private Hall, nanti akan saya berikan topik materi yang berkaitan dengan motivating and satisfying ya, motivasi dan kepuasan kerja. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dipercaya di perdalam dengan baca berbagai literatur dan literasi sumber referensi dari manapun. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.